Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Selamat datang. Jumpa lagi bersama aku, Ozana, dari Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Janggung. Kali ini, aku akan membahas tema menarik, yaitu budaya dan kepercayaan Jawa, Hindu, dan Buddha. Kita akan menelusuri bagaimana ajaran Hindu dan Buddha masuk ke Jawa, bagaimana kepercayaan masyarakat bertransformasi, hingga warisan budaya yang masih terasa hingga kini. Yuk kita mulai! Masuknya Hindu ke Jawa. Teori pertama menyebutkan bahwa ajaran Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Mereka datang atas undangan para raja lokal untuk memimpin upacara keagamaan. Hal ini didukung oleh adanya prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta yang digunakan dalam konteks religius. Ini adalah contoh dari prasasti. Teori kedua menyatakan bahwa Hindu dibawa oleh para kesatria India yang kalah perang. Mereka bermigrasi dan mendirikan kerajaan kecil di Jawa. Pengaruh mereka tampak pada struktur pemerintahan dan militer. Selanjutnya, teori Vaishya menjelaskan peran para pedagang India dalam penyebaran Hindu. Melalui jalur perdagangan, mereka berinteraksi dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas baru yang menggabungkan unsur budaya dan kepercayaan. Teori terakhir adalah teori arus balik. Penduduk Nusantara yang belajar ke India kembali dengan membawa ajaran Hindu dan Buddha. Disinilah mulai terjadi akulturasi budaya yang sangat khas antara India dan Jawa. Kepercayaan Jawa pada masa Hindu dan Buddha. Sinkretisme kepercayaan. Kepercayaan lokal di Jawa tidak tergantikan, melainkan bertransformasi. Terjadinya proses sinkretisme, perpaduan antara kepercayaan asli Jawa dengan Hindu dan Buddha. Inilah cikal bakal munculnya kepercayaan kejawen. Kejawen dan kebatinan. Kejawen merupakan sistem spiritual yang menekankan harmoni dengan alam dan leluhur. Ia menggabungkan unsur animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, bahkan Islam di kemudian hari. Aliran Buddha, Jawi, Wisnu. Contoh sinkretisme ini bisa dilihat pada komunitas Buddha Jawi, Wisnu, yang ditemukan di Banyuwangi. Di sana, ajaran Buddha dikombinasikan dengan
kepercayaan lokal, menciptakan identitas keagamaan yang unik. Sistem kepercayaan dan ritual. Tradisi seperti ruatan dan selamatan adalah ritual adat yang mencerminkan perpaduan antara kepercayaan asli dan ajaran Hindu dan Buddha. Upacara ini berfungsi untuk menolak bala dan menjaga harmoni spiritual. Budaya Jawa pada masa Hindu dan Buddha. Arsitektur candi, Borobudur, dan Prambanan adalah warisan arsitektur luar biasa dari masa ini. Borobudur merepresentasikan ajaran Buddha, sementara Prambanan adalah simbol kekuatan Hindu, seperti pada gambar berikut. Seni sastra dan relief. Sastra klasik seperti Kakawin, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha menjadi tonggak budaya Jawa kuno. Relief-relief di candi juga menggambarkan kisah epik dari Mahabharata dan Ramayana. Wayang kulit. Wayang kulit adalah media penyebaran nilai-nilai spiritual. Ceritanya diambil dari kisah epos India dan dikombinasikan dengan filosofi lokal, menjadikannya sarana edukasi, budaya, dan moral. Sistem sosial dan kasta. Sistem kasta juga mulai dikenal masyarakat Jawa saat itu. Meski tidak seketat di India, struktur sosial seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra mulai mempengaruhi tatanan masyarakat Jawa. Setelah kita mempelajari budaya dan kepercayaan Jawa, Hindu, dan Buddha, dapat ditarik kesimpulan bahwa masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Jawa terjadi melalui berbagai jalur. Sebagaimana dijelaskan, ada 4 teori utama: teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan arus balik. Masing-masing teori menyoroti peran yang berbeda dalam penyebaran agama dan budaya dari India ke Jawa, mulai dari kalangan spiritual, militer, pedagang, hingga pelajar lokal. Proses penyebaran ini tidak menghapus kepercayaan asli masyarakat Jawa, melainkan memadukannya dalam bentuk sinkretisme yang dikenal sebagai kejawen. Kejawen menjadi identitas spiritual khas yang menggabungkan unsur animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan kemudian juga Islam, serta menekankan harmoni dengan alam dan leluhur. Budaya Jawa pada masa Hindu dan Buddha berkembang pesat, tercermin dalam arsitektur candi megah seperti Borobudur dan Prambanan, karya sastra seperti Kakawin, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha, seni pertunjukan wayang kulit, serta sistem sosial yang mulai mengenal struktur kasta. Semua unsur ini
menunjukkan bagaimana budaya dan kepercayaan lokal mengalami akulturasi mendalam dengan peradaban India, membentuk dasar budaya Jawa yang kompleks dan unik hingga masa kini. Untuk menyusun materi ini, ada beberapa rujukan dari karya ilmiah. Jangan lupa baca untuk memperdalam pemahaman kalian. Demikian pembahasan kita tentang budaya dan kepercayaan Jawa, Hindu, dan Buddha. Jika kalian suka konten sejarah dan budaya seperti ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dadah!